Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zara. Saya adalah mahasiswa IAIN Syekh Abdul Rahman Siddiq Bangka Belitung dengan NIM 2312008. Saya di sini akan menjelaskan tentang pendidikan inklusif dengan materinya, yaitu peran guru dalam pendidikan inklusif dan lingkungan belajar yang inklusif. Nah, sebelum kita ke materinya nih, ada baiknya kita tahu dulu, apa sih pendidikan inklusif itu? Untuk lebih tahunya di video selanjutnya. Next. Nah, pendidikan inklusif itu adalah pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik, termasuk peserta didik yang berkebutuhan khusus, tanpa memandang latar belakangnya, misalnya kayak kondisi dan perilaku mereka. Materi yang pertama yaitu peran guru dalam pendidikan inklusif. Nah, menurut koran Harian Momentum, hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Ikhwan Anwar. Tidak berbeda dengan anak-anak pada umumnya, anak berkebutuhan khusus juga berhak mendapatkan dan mengenyam pendidikan. Lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menjadi bukti bahwa pemerintah memberi perhatian khusus terhadap pendidikan inklusif. Pada pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Dengan adanya undang-undang tersebut, semakin memperkuat pelindungan kepada anak berkebutuhan khusus sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk mewujudkan pendidikan untuk semua. Jelas bahwa peran guru menjadi sangat penting dalam mewujudkan pendidikan inklusif. Guru harus mempunyai kompetensi yang memadai, khususnya kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional agar dapat mengelola pembelajaran di kelas inklusif dengan baik. Oleh sebab itu, guru harus menguasai karakteristik peserta didiknya, memiliki perencanaan, pelaksanaan atau evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga dapat mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Kemendikbudristek apresiasi peran guru dan sekolah dalam mewujudkan pendidikan inklusif. Yogyakarta, 4 Desember 2025. Pada peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan kembali peran penting guru dan sekolah dalam mewujudkan pendidikan yang ramah dan inklusif. Pada peringatan yang digelar di Yogyakarta, Rabu, tanggal 3 bulan 12 Desember, Kemendikbudristek memberikan apresiasi kepada guru dan satuan pendidikan yang telah memberikan layanan bermutu bagi anak-anak penyandang disabilitas. Menteri Pendidikan dan Menengah Abdul Mukti menyebut pentingnya menjadikan sekolah sebagai lingkungan sosial yang memungkinkan semua anak, apapun kondisinya, mendapatkan ruang yang aman dan nyaman. Kita berusaha membangun budaya sekolah yang lebih humanis, manusiawi, dan memanusiakan semua insan pendidikan yang ada di dalamnya, termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, ujar Mendikbudristek Abdul Mukti. Nah, Abdul Mukti juga menambahkan pentingnya meningkatkan kesadaran publik bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus memiliki potensi dan bakat yang sama berharganya dengan anak lainnya. Mereka adalah anak-anak istimewa. Mereka memiliki bakat dan potensi yang tinggi, imbuhnya. Nah, menurut koran harian momentum.com oleh Azizah Rizka Wahyuning Tias, mahasiswa pendidikan kimia UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Universal Design for Learning untuk menciptakan pendidikan yang lebih inklusif. Nah, kurikulum di Indonesia saat ini yaitu kurikulum merdeka nampaknya mulai mendekati konsep UDL atau Universal Design for Learning. Apalagi di kurikulum merdeka guru diberi wewenang lebih untuk mendesain proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Namun, kembali lagi, jika guru tidak menilai pemahaman bahwa siswa itu beragam, maka guru akan tetap melaksanakan
pembelajaran untuk siswa rata-rata pada umumnya, sehingga guru harus memiliki kesadaran lebih tentang keberagaman yang ada. Nah, UDL ini atau Universal Design for Learning mulanya berasal dari dunia arsitektur, di mana seluruh bangunan didesain secara universal agar dapat digunakan oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas. Konsep ini kemudian diadaptasi dalam dunia pendidikan di mana kurikulum yang diterapkan tidak berdasarkan pada rata-rata siswa, namun mm, mm, namun disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan siswa. Maksudnya kurikulum ini tidak dilihat dari rata-rata siswanya, tetapi sesuai kebutuhan peserta didik siswanya. Kerangka kerja UDL sendiri cukup mudah diterapkan karena universal sendiri berarti general, di mana tidak ada batasan untuk merubah suatu kurikulum untuk menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Misalnya, guru dapat menyesuaikan tujuan pembelajaran atau soal ujian dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa. Media radio berita online terpercaya LPP RRI atau singkatan dari Radio Republik Indonesia mempunyai berita tentang menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menyenangkan. Nah, KBRN Bengkulu, sekolah bukan sekedar tempat untuk menimba ilmu. Lebih dari itu, sekolah adalah rumah kedua bagi para siswa, tempat mereka tumbuh dan berkembang menjadi individu yang berkarakter dan berpengetahuan luas. Oleh karena itu, menciptakan sekolah impian yang inklusif dan menyenangkan menjadi sebuah keharusan. Jadi, menciptakan sekolah yang inklusif itu dan juga menyenangkan itu adalah sebuah keharusan. Review artikel. Nah, artikel pertama yang berjudul Desain Lingkungan Belajar yang Mendukung Pendidikan Inklusif di Pendidikan Anak Usia Dini. Penulisnya yaitu Enik Susilowati, Muhammad Nur Salim, dan Budi Purwoko. Jurnal Madinasika volume 6 nomor 2 April 2025 halaman 126 sampai 135. Dengan latar belakangnya, pendidikan inklusif di PAUD bertujuan memberikan kesempatan belajar yang setara bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Lingkungan belajar harus mampu mendukung perkembangan fisik, sosial, emosional, dan psikologis anak tanpa diskriminasi. Nah, tujuan penelitiannya itu mengidentifikasi elemen desain lingkungan belajar yang inklusif serta menjelaskan peran guru, sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam mewujudkan pendidikan inklusif. Nah, metode penelitian dari jurnal ini yaitu menggunakan studi literatur kualitatif dengan analisis berbagai jurnal dan sumber ilmiah. Hasil dan pembahasannya itu lingkungan belajar inklusif harus memperhatikan akuntabilitas fisik, interaksi sosial yang positif, serta kenyamanan emosional anak. Prinsip Universal Design for Learning atau UDLL digunakan agar lingkungan dapat diakses semua peserta didik. Guru berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengelola kelas yang adaptif. Budaya sekolah yang menerima keberagaman dan dukungan orang tua menjadi faktor penting keberhasilan pendidikan inklusif. Nah, tantangan dalam jurnal ini, keterbatasan sarana prasarana, kurangnya pelatihan guru, dan dukungan kebijakan yang optimal. Kesimpulannya, desain lingkungan belajar yang inklusif sangat penting untuk mendukung keberhasilan pendidikan inklusif di PAUD. Lingkungan harus ramah, aman, dan dapat diakses semua anak. Jurnal yang kedua yaitu dengan judul Peran Guru dalam Pendidikan Inklusi. Penulisnya yaitu Ivan Awanda dan Tri Mayasari. Kuantum Edukatif Volume 1 nomor 2 Desember 2024 halaman 32 sampai 38. Nah, latar belakang dari penelitian ini yaitu pendidikan inklusi memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta didik tanpa diskriminasi. Guru menjadi tokoh utama dalam keberhasilan pelaksanaannya. Nah, tujuan penelitiannya yaitu mengkaji peran guru, kompetensi yang dibutuhkan, tantangan yang dihadapi, dan strategi pembelajaran yang efektif.
Metode penelitiannya yaitu menggunakan studi pustaka atau library research dengan pendekatan kualitatif. Tantangannya, kurangnya fasilitas, minimnya pelatihan, keterbatasan dukungan sekolah, dan kesulitan mengelola siswa dengan kebutuhan yang beragam. Hasil dan pembahasannya dalam penelitian ini yaitu guru memiliki peran sebagai fasilitator, motivator, dan mediator. Kompetensi yang diperlukan meliputi kompetensi pedagogik, sosial, dan profesional. Guru harus mampu memahami karakteristik siswa, menjalin komunikasi dengan orang tua, serta mengembangkan pembelajarannya sesuai kebutuhan peserta didik. Strategi pembelajaran diferensiasi kolaborasi dengan orang tua dan tenaga profesional, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran. Nah, kesimpulannya dalam penelitian ini yaitu guru merupakan kunci utama keberhasilan pendidikan inklusi, kompetensi yang baik, dan dukungan berbagai pihak sangat menentukan keberhasilan pembelajaran inklusif. Review jurnal yang ketiga itu dengan judul Pendidikan Inklusif, Membangun Lingkungan Belajar yang Ramah untuk Semua. Penulisnya itu Sahrul Syawal. Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, volume 6, nomor 3, tahun 2025, halaman 612 sampai 622. Latar belakang dari penelitian ini yaitu pendidikan inklusif bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan dapat diakses semua siswa. Di Indonesia, akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus masih tergolong rendah. Nah, tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi tantangan, manfaat, dan peluang implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. Metode penelitian yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Nah, hasil dan pembahasannya dari materi ini yaitu pendidikan inklusif meningkatkan keterampilan sosial, rasa percaya diri, prestasi akademik, serta mengurangi diskriminasi. Guru perlu mengembangkan metode pembelajaran inovatif dan menyesuaikan layanan pendidikan dengan kebutuhan setiap siswa. Pendidikan inklusif juga membantu empati, toleransi, dan budaya saling membantu. Nah, tantangannya itu kurangnya pelatihan guru, keterbatasan fasilitas, stigma sosial terhadap siswa berkebutuhan khusus, dan minimnya dukungan berbagai pihak. Nah, upaya mengatasi tantangannya itu edukasi mengenai disabilitas, peningkatan kesadaran masyarakat, kegiatan kolaboratif, budaya sekolah yang inklusif, dan penguatan kompetensi guru. Nah, untuk kesimpulannya itu, pendidikan inklusif merupakan pendekatan penting untuk menciptakan pendidikan yang adil, setara, dan berkualitas bagi semua peserta didik. Keberhasilannya membutuhkan kerjasama pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. Nah, kesimpulannya bahwa peran guru dalam pendidikan inklusif dan lingkungan belajar yang inklusif itu sangat penting dalam dunia pendidikan. Anak yang berkebutuhan khusus itu juga perlu mendapat pendidikan yang setara tanpa melihat latar belakangnya, bisa dari kondisi atau dari perilaku karakter mereka. Nah, jadi anak yang berkebutuhan khusus ini harus sama mendapat pendidikan seperti anak yang normalnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.